Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatailah. Saya berasal dari Jurusan Budaya Perairan Angkatan 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu liputan bentuk kolam dan tambak serta saluran dan pengeluaran airnya. Yang pertama yaitu kolam ikan. Jenis-jenis kolam ikan yang digunakan saat tergantung kepada sistem budidaya yang diterapkan. Kolam ikan merupakan paling umum yang digunakan dalam perikanan. Kolam ikan memiliki luas dan ketinggian yang sesuai dengan jenis ikan yang dipelihara, dan beberapa banyak ukuran kolam ikan yang tepat akan membuat ikan bebas dari stres. Sedangkan ukuran kolam yang tidak sesuai tertentu akan berpengaruh pada bentuk dan budidaya ikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu adalah contoh kolam pemasukan dan pengeluaran air. Yang pertama yaitu pintu untuk pengeluaran air dan yang pertama yaitu adalah pintu untuk pemasukan air. Yang kedua yaitu pintu untuk pengeluaran air. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis kolam, yaitu yang pertama kolam ikan tradisional atau ekstensif. Kolam ikan yang digunakan untuk budidaya ini adalah kolam tanah, yaitu kolam yang seluruh bagian kolamnya ikan terbuat dari tanah. Selanjutnya adalah ikan kolam semi atau intensif. Kolam yang akan digunakan adalah kolam ikan yang bagian ikannya di dinding pematang terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah. Selanjutnya itu kolam intensif. Kolam ikan yang digunakan adalah kolam ikan yang keseluruhan bagian kolam ikan terdiri dari tembok. Selanjutnya adalah pengelompokan jenis-jenis ikan. Kelompokan ikan dapat dikelompokkan berdasarkan dari sumber airnya. Antara lain yaitu kolam ikan tadah hujan. Yang kedua kolam ikan mata air. Yang ketiga kolam ikan pengairan setengah teknis. Yang keempat kolam ikan pengair teknis. Kolam ikan berdasarkan asal terjadinya antara lain yaitu yang pertama kolam ikan yang dibuat sengaja. Yang kedua kolam ikan yang tidak dibuat sengaja. Dan selanjutnya kolam ikan berdasarkan bentuk antara lain yaitu berbentuk persegi panjang, berbentuk sangkar, dan berbentuk lingkaran atau bulat. Kolam ikan berdasarkan fungsi antara lain yang pertama kolam ikan pemeliharaan induk. Yang kedua kolam ikan pemeliharaan pinjahan atau perkawinan. Yang ketiga yaitu ikan penentasan telur. Yang keempat kolam ikan pendederan. Yang kelima yaitu kolam ikan pembesaran. Yang keenam yaitu kolam ikan pembuahan makanan alami. Yang ketujuh kolam ikan pengentapan. Dan yang terakhir yaitu kolam ikan pengumpulan hasil. Kolam ikan berdasarkan aliran air antara lain yaitu kolam ikan air tergenang. Yang kedua kolam ikan air mengalir. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tambak. Tambak merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya payau yang berlokasi di daerah pesisir. Secara umum tambak dikaitkan langsung dengan pembudidaya udang windu. Udang windu merupakan produk perikanan yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi dan berpotensi ekspor. Menurut Marto Sudarmo dan Bambang 1992, tambak merupakan kolam yang dibangun di daerah pasang surut yang digunakan memelihara bandeng, udang laut, dan hewan lainnya yang biasa hidup air payau. Air yang masuk dalam kolam tambak sebagian besar berasal dari laut saat terjadi pasang, sehingga pengolahan air dalam tambak dilakukan dengan manfaat pasang surut air laut. Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan biasanya digunakan di daerah pantai yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan atau aquaculture. Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air terutama ikan, udang, serta kerang. Jemputan tambak ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut. Kolam yang bersisirkan atau awal biasanya disebut kolam atau empang.
Selanjutnya jenis-jenis tambak. Jenis-jenis tambak yang akan bahas meliputi tambak intensif dan tambak intensif atau tradisional. Perbedaan dari jenis tambak tersebut terdapat pada teknik pengolahan, mulai dari padat pembesaran, pola pemberian pakan serta sistem pengolahan air, dan lingkungan Widigo 2000. Hewan yang dibudidayakan dalam tambak adalah hewan air, terutama udang serta kerang. Tambak intensif dibuat dengan ukuran antara 0,2 sampai 0,5 per petakan tambak untuk memudahkan pengelolaan air dan pengawasannya. Budidaya secara intensif menerapkan pada penebaran tinggi dari pengolahan optimal. Selanjutnya yaitu tambak intensif. Tambak intensif memiliki padat tebal yang terbilang cukup tinggi, mencapai 20.000 hingga 50.000 ekor per tambak. Intensif ini biasanya langsung menggunakan tanah, tapi ada juga yang menggunakan lapisan yang berfungsi untuk mengurangi tingkat erosi pada tanah. Tambak dengan jenis ini juga dibuat dalam hingga 1 meter lebih. Tujuannya adalah untuk membuat udang bisa bergerak bebas. Tambak intensif menghasilkan limbah yang banyak, akibatnya pada tebal yang tinggi akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Yang dihasilkan dari tambak intensif ini berasal dari tumpukan pakan yang mengandung CN, N, dan P, yaitu senyawa yang merugikan. Tambak intensif adalah tambak tradisional yang dimana tambak ini paling digunakan oleh tambak Indonesia. Metode tambak intensif ini dikenal memiliki tebal yang rendah sehingga memiliki tingkat aktivitas yang rendah juga. Walaupun begitu, tingkat perawatan tambak ini juga terbilang mudah serta risiko udang terkena penyakit kecil. Pada tebal intensif berkisar antara 3.000 sampai 8.000 ekor per panen. Yang didapatkan tambak intensif bersekitar antara 300 sampai 2.000 kg. Selanjutnya itu adalah jenis tambak untuk pemasukan dan pengeluaran air. Yang pertama yaitu saluran pemasukan airnya, dan sedangkan yang kedua yaitu tempat saluran keluaran air atau pembuangan airnya. Sekian dari saya tentang penjelasan meliputi bentuk kolam dan tambak serta pengeluaran airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.